Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah. Kedua orang tuanya adalah pendidik. Bapaknya, Rashid Baswedan, pernah menjadi wakil rektor Universitas Indonesia, dan ibunya, Aliyah, adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Kakeknya, Abdurrahman Baswedan, merupakan pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Maka tak heran jika perjalanan karir Anies Baswedan dipenuhi gagasan-gagasan membangun bangsa yang hebat. Pada usia 5 tahun, Anies didaftarkan orang tuanya di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Yogyakarta. Setelah tamat, ia meneruskan di SD Laboratori, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 2 yang kesemuanya berada di kota Yogyakarta. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Di tengah-tengah menempuh pendidikan di SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika. Akibatnya, kelulusannya di SMA Yogyakarta molor setahun. Dia baru lulus pada tahun 1989. Setelah menyelesaikan SMA, ia masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di lembaga kajian ekonomi di alma maternya, di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, UGM. Lagi-lagi Anies mendapat beasiswa untuk magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Dunia sekolah Anies terbilang istimewa. Dia beberapa kali mendapat beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tidak hanya istimewa di pendidikan, tetapi di dunia aktivis pun Anies memiliki kisah menakjubkan. Sejak anak-anak, saat di SMA, dia pernah menjadi wakil ketua OSIS. Lalu saat usia 16 tahun, Anies juga terpilih menjadi ketua OSIS se-Indonesia. Ia terpilih saat mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 ketua OSIS seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, di perguruan tinggi, ia juga terlibat aktif dan sempat menjadi sebagai ketua Senat UGM pada tahun 1992. Namanya mulai menasional setelah menyandang gelar doktor di Amerika. Dan kembali ke Indonesia, dia langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Karirnya berlanjut saat dia terpilih menjadi Rektor Universitas Paramadina sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun. Janjinya ingin menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan. Dia gelorakan dengan berbagai kegiatan. Dia mewujudkannya dalam kegiatan Gerakan Indonesia Mengajar. Kegiatannya mengirimkan anak-anak muda terbaik bangsa menjadi pengajar di sekolah dasar di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia. Tidak hanya itu, Anies juga menginisiasi kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisir dan mengajar selama 1 hari di sekolah dasar. Bahkan untuk menuntaskan janji kemerdekaan ini, dia mencoba terjun ke dunia politik dengan menjadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Hasilnya memang tidak gemilang, namun bukan halangan bagi Anies Baswedan untuk menuntaskan janji kemerdekaan. Dia bergerak dengan menginisiasi gerakan turun tangan. Dia mengajak semua orang untuk terlibat mengurus negeri dengan menginisiasi gerakan turun tangan, membantu dan mendorong calon pemimpin muda berpotensi dan bersih. Siang ini menyapa sekaligus melihat. Ini adalah salah satu kampung yang kemarin dilakukan kegiatan penataan bersama. Jadi insya Allah tempat ini nanti bisa maju, bisa berkembang, dan harapannya semua kebutuhan-kebutuhan dasar bisa tertangani. Karena kita ingin di tempat ini anak-anak generasi depan
bisa punya masa depan yang lebih baik lagi. Saya silaturahmi ingin lihat dari dekat dan bersyukur sekali nampak di sini sudah jauh lebih baik kondisinya. Ya nggak apa-apa. Tiap 2 kali sebulan, ya periksa gitu, biar terjaga kesehatannya. Ya. Nah, sehat ya. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Sudah vaksin belum? Alhamdulillah. Insya Allah aman, sehat terus ya. Bersama kita bangkit. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi calon presiden potensial. Hal tersebut lantaran posisi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menjadi incaran. Apalagi sebentar lagi Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Makanya orang-orang bersiap menggantikan beliau. Kan kalau enggak potensial ya biasa aja, kata Henry, dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Kemudian, nama Heru Budi Hartono juga disebut akan menggantikan Anies Baswedan. Menurut Henry, hal tersebut sangat wajar apabila beberapa tokoh hendak menggantikan Anies. Sebab menurutnya, hal ini terjadi karena Anies Baswedan merupakan calon presiden potensial. Ia mengatakan, apabila bukan calon presiden potensial, Anies mungkin bakal kembali sebagai Gubernur Jakarta. Beberapa kelompok sudah hampir yakin Anies jadi presiden. Makanya sudah disebut deh calon-calon. Termasuk PDIP, tandasnya. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membeberkan sosok pengganti Anies Baswedan. Diketahui, Anies Baswedan akan segera mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan menggantikan Anies Baswedan. Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, Riza mengatakan pengganti Anies Baswedan bisa jadi dari TNI atau Polri Jenderal Bintang 3. Kedua yang menarik itu dari TNI Polri, umumnya kalau Jakarta ini bisa jadi Bintang 3, jelas Riza. Riza mengatakan, semua kemungkinan soal pengganti Anies bisa saja terjadi lantaran ini merupakan ranah politik. Posisi PJ Gubernur bisa saja diisi TNI Polri. Lebih lanjut, Riza berpendapat Presiden Jokowi bisa saja merubah dan merevisi aturan yang saat ini ada sehingga TNI Polri bisa menjadi kepala daerah. Itu semuanya mungkin atau mungkin diberi kesempatan dari parpol untuk mengisi sementara. Saya kira itu pilihan-pilihan yang ada, itu semua menarik didiskusikan, ujarnya. Ketika saya dicukupkan, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ini adalah hal-hal yang sudah saya lakukan di pendidikan dan kebudayaan. Dan itu dalam 20 bulan ada 40 hal baru terobosan yang dilakukan. Sebagian adalah improvisasi, sebagian betul-betul baru sama sekali. Ini semua perlu waktu untuk nanti terasa di masyarakat. Tetapi perubahannya sudah dimulai dan saya sampaikan pada Bapak Presiden saat itu. Kemudian kalau ada yang menyebut karena kinerja, misalnya, mungkin ada baiknya ditunjukkan ya kinerja apa yang bermasalah. Karena Bapak Presiden itu sangat tertib. Kalau ada masalah, dibuat rapat terbatas soal itu. Masalah apapun. Soal harga daging sapi, soal kebakaran hutan, soal jalan, sebutlah masalah. Dan kalau ada masalah dibuat ratas. Tidak ada ratas tentang masalah di pendidikan dan kebudayaan. Kita laporkan semua perkembangannya. Jadi saya tidak tahu dan karena itu saya merasa tidak juga saya perlu tanya. Karena tentu Bapak Presiden punya pertimbangan yang lebih lengkap.
Beliau punya cakupan yang lebih besar daripada saya. Dan saya tidak boleh memikirkan, oh saya harus di sini. Tidak. Saya di sini karena ingin mendukung pemerintah sukses. Jika oleh pimpinan pemerintah dianggap cukup, maka saya harus siap. Dan saya katakan, saya akan teruskan bawa misi tempat lain. Saya ingin garis bawahi, saya tidak bawanya cita-cita. Karena kalau saya bawa cita-cita, cita-cita saya jadi menteri. Maka begitu itu tercapai, selesai. Saya bawanya misi. Misi itu sesuatu yang kita usung. Ketika dikasih kesempatan jadi menteri, kita jalani lewat itu. Ketika dikasih kesempatan jadi rektor, jalani situ. Ketika dikasih kesempatan lain, kita lakukan. Nah, sekarang dibukakan kesempatan. Justru yang menarik adalah betapa kita terbiasa dengan perbedaan yang tak bisa berubah. Misalnya, satu kelompok karena agama, satu kelompok karena etnis, karena ras. Itu nggak bisa diubah-ubah. Tapi saya menghormati kebinekaan. Dan saya percaya negeri ini adalah negeri bineka. Jangan pernah menganggap kebinekaan itu sebagai masalah. Kebinekaan itu fakta di negeri kita. Dan perbedaan pemikiran itu sah sekali. Berdebat, berdiskusi boleh sekali. Negeri ini, republik ini tidak didirikan untuk melindungi kaum minoritas. Tidak juga dibuat untuk melindungi kaum mayoritas. Republik ini dibentuk untuk melindungi setiap warga negara tanpa melihat minoritas atau mayoritas. Dan ini yang harus kita tunjukkan. Akhir-akhir ini kata-kata tak dianggap penting. Akhir-akhir ini orang bekerja, memimpin seakan yang penting hari kerja, seakan membangun barang fisik. Kalau seperti itu, jadilah mandor-mandor proyek saja, tak perlu menjadi pemimpin. Pemimpin harus datang dengan kata-kata, seperti kata Rendra. Kata-kata itu diwujudkan dalam karya. Karya tanpa kata menjadi karya tanpa narasi, tanpa rasa. Karya tanpa kata, tanpa rasa. Karena itu kita bisa membangun segala macam, tapi tak mengerti maknanya dan tak mengerti urun apanya. Dua kita lakukan. Karya, wujudkan, perjuangan. Di atasnya ada kata-kata yang memberikan narasi. Dan di atasnya kata-kata ada gagasan yang memberikan arah. Dengan gagasan ada arah, dengan kata-kata ada narasi, dan dengan karya perjuangan, maka terwujudlah apa yang jadi gagasan, dan kata-kata itu sebagai kenyataan untuk semuanya. Kita harus mengembalikan itu lagi. Penghargaan ini diberikan kepada gubernur, tapi sesungguhnya adalah penghargaan untuk seluruh warga Jakarta yang bekerja bersama untuk bisa bertahan dan maju di dalam suasana pandemi ini. Kami akan teruskan kepada warga Jakarta dan sekaligus menjadi pesan pada semua bahwa ini adalah hasil kolaborasi. Di kota ini berkumpul sumber daya begitu banyak. Karena itu Pemprov DKI tidak menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang bekerja untuk pembangunan di Jakarta. Tapi Pemprov DKI menjadi semacam kolaborator yang mengajak kepada semua pihak menjadi co-creator membangun kota ini. Dan alhamdulillah Metro TV memberikan penghargaan ini untuk warga Jakarta. Kami teruskan dan semoga kemajuan akan terus berlangsung di kota ini. Terima kasih. Buzzer-buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies, menyerang akal sehat orang. Kenapa gitu? Iya, kan banyak hal yang disampaikan dan nggak bener gitu. Saya kasih contoh nih. Awal-awal COVID, kita Jakarta lagi mau ditutup, lagi mau dibatasin. Diserang luar biasa. Buat apa pembatasan? Buat apa? Loh, lah ya emang kata epidemiolog begitu. Kan bahaya sekali. Dia mengganggu, bukan mengganggu Anies, dia mengganggu keselamatan jutaan orang. Dengan suara yang dengungnya kuat. Itulah sebabnya ini bukan merusak satu dua, dan yang diserang kan bukan orang-orang terkenal aja, bro, selalu ya orang terkenal juga, sangat terkenal gitu. Tapi banyak orang-orang di sosial media juga yang partisipan, artinya citizen, netizen biasa, itu bisa diserang sama buzzer luar biasa hanya karena berpendapat yang berseberangan dengan apa yang dikatakan mereka. Saya juga kadang-kadang capek sih bro. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ngundang
siapa gitulah ya, ngundang dari A gitu ya. Wah, dikata-katain, wah ini kanan banget nih kelihatan nih podcastnya kanan banget gitu. Ntar kalau ngundang dari B, wah ini B banget nih. Wah, bingung gimana sih orang. Gue mau ngobrol sama siapa kan urusan gue ya. Dan kalau kita ngikutin itu semua, makanya ngikutin itu semua bisa-bisa nggak ngerjain apa-apa. Jadi udah aja sekarang kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Noise itu biar tanggung jawab mereka tuh sama anak cucunya nanti. Saya sih cuma bilang khawatir begini, satu saat nanti pada saat semua catatan itu ada, barangkali nanti kita akan punya museum catatan buzzer, barangkali itu. Museum catatan itu isinya ya segala macam kutipan-kutipan yang berlawanan dengan akal sehat orang. Kasihan anak cucu. Pak Anies, saya dukung jadi presiden Pak Anies. Sehat ya. Amin ya Allah. Doain saya amanah ya. Doain saya ya. Bismillah. Yuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu yang sehat ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Muhammad. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Sama-sama. Sehat Pak, sehat Pak. Amin. Anies Rashid Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Orang tua Anies dikenal sebagai pasangan akademisi karena ayahnya Rashid Baswedan adalah mantan wakil rektor Universitas Islam Indonesia dan ibunya Aliyah Rashid adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Di usianya yang ke-38, Anies menjadi rektor termuda di Indonesia saat dipilih sebagai rektor Universitas Paramadina. Kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota Tim 8 KPK pada tahun 2010 dan menjadi Ketua Komite Etik KPK pada tahun 2013. Pemimpin itu dia mencintai yang dipimpinnya, mencintai yang dikerjakannya.